khusus yang nantinya langsung akan diisi oleh beliau Bapak Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Sebelumnya mari kita buka bersama acara diklat pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah yang hadirnya kami mintakan kepada beliau Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi wal muhsinin wa awliya'ihi wa sahbihi wa sahabati wa tabi'in wa rahmatullahi wa barakatuh. Jami'ul malaikati al-muqarrabin khususan sayyidina sayyidina Abidil Qulbil Al-Jilani radhiyallahu anhu wa awliya'ihi khususan asyik Jafar Sadiq sunnah khususan sayyidina Ahmad Sayyidina Qur'an dan sayyidina cukup wa jami' awliya wa ulama hadhihi al-qaryah wa ma hawlaha wa ila arwahi a'immatil qurra wa arwahil fatuki wa jami'il muqarrir al-Qur'an wa qurrihi millatur Rasulillah ya sayyidina khususan ila imam al-qurra masyhur al-asif bin Abdul Najib wa rawi al-imam Hafiz bin Sulaiman wa murabbi arwah Qaddas sallallahu asrarahu wa nawwara darahum wa ala darajatihim wa amatana bi amsadihim wa a'ana alaina min barakatihim Subhanallah wa jami'il qulubina muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana masyayikhina wa liman yujtama'na bi sababihim khususan ila arwahil mu'assis hadal mahad wal waqifin wal mufiqin wal mutasaddiqin wal mu'allimin wal muta'allimin alladhina sabaquna bil iman wa faraghu dhunubahum wa sataru ibahum wa ja'ala jannata maswahum syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya wal mu'minina amin. Pada kesempatan melanjutkan acara berikutnya yakni penyampaian materi oleh beliau Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarusuna wa yatahafadzuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu kiai yang selalu kami ikuti dan kami hormati, asatidah dan ustadzah yang kami muliakan, wabil khusus para pengurus dari Yayasan Arwaniyah dan juga Yayasan Asam Buku, atau juga para pengurus Ma'had Yaqra'ul Quran di pagi ini, utamanya Bapak Haji Ibrahim yang kami hormati dan juga yang lainnya yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita di pagi hari ini bisa mengikuti diklat yang diadakan oleh Yayasan Arwaniyah dengan keadaan sehat walafiat, tidak kena virus corona, mudah-mudahan selamat terus ini, dan dengan keadaan yang segar bugar. Mudah-mudahan kita di dalam mengikuti ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah saya sendiri bisa sampai di sini. Yang saya rencana itu sudah saya angan-angan
untuk 7:30 sudah berangkat. Sudah saya siapkan, mobilnya sudah siap menyiapkan. Tapi ternyata setelah mengajar ini banyak tamu ya. Sampai jam 8 lebih masih ada tamu ya. Dan di dalam materi ini memang saya kurang persiapan, artinya materi yang sudah ada ini saya jujurkan kembali karena memang waktunya tidak ada untuk persiapan lagi ya. Tadi malam saya datang dari ziarah Sunan Sarepita itu ya. Jam 3 baru sampai rumah ya. Kemudian mengajar sampai tadi berangkat ke sini ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita berikan bisa diterima dengan baik dan bisa diamalkan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Jadi sebagai guru Al-Quran ini, karena Al-Quran adalah suatu yang paling utama, maka gurunya juga menjadi guru yang utama. Ada dawuh yang menerangkan, ya, ini mungkin saya tidak membaca apa adanya yang ada di situ, mungkin saya hanya pokok-pokoknya atau saya tambah yang penting-penting. Jadi nanti apa yang ada di situ bisa dipelajari dan dibaca lagi kalau mau atau ingin memperdalam. Ada dawuh yang menerangkan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai'in dunallah. Al-Quran adalah suatu yang paling utama daripada segala sesuatu apa saja yang ada kecuali dengan Allah. Jadi Al-Quran ini kalau kita banding apa saja itu, Al-Quran yang lebih utama, yang lebih agung, dan yang lebih penting bagi kita semuanya. Maka apa yang urusannya dengan Al-Quran pasti akan menjadi agung. Guru Al-Quran termasuk guru yang profesi gurunya ini sebagai profesi yang paling agung ya, karena hubungannya dengan Al-Quran yang agung ini. Maka yang penting bagaimana supaya kita betul-betul menjadi guru yang yang mendapatkan keagungan dari Al-Quran. Maka ada hadis juga yang menerangkan khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ard al-muallimuna li kitabillah. Sebaik-baik manusia atau manusia terbaik dan orang-orang yang berjalan atau sebaik-baik orang yang berjalan di muka bumi ini adalah pengajar kitabullah Al-Quran. Jadi ini berarti profesi yang sangat-sangat tinggi kalau mengajarkan Al-Quran, karena mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu. Maka ya ini harus kita kita laksanakan dengan yang sebaik-baiknya supaya betul-betul kita mendapatkan titel yang agung ini. Ya mestinya dengan adanya kita mengajarkan Al-Quran ini, ya kita akan menjadi guru yang termasuk khairun nas, manusia yang terbaik. Tapi yang perlu diperhatikan itu kita harus melaksanakan persyaratan sebagai guru yang bisa mendapatkan titel yang baik itu ya. Utamanya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Mestinya mengamalkan isi Al-Quran ini bukan kewajiban hanya guru saja. Kalau kita sebagai orang Islam mestinya harusnya mengamalkan isi-isi Al-Quran ya, yang kita sebut dengan amal soleh ya. Amal soleh ini
apa yang ada di Al-Quran ini adalah amal soleh. Maka Quran ini adalah sebagai pedoman kita hidup di dunia itu ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya menerangkan mengenai ibadah seperti sholat saja atau zikir atau ibadah-ibadah yang lain, tapi semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita bergaul dengan seseorang, bagaimana caranya kita perdagangan itu bagaimana, kita hutang piutang itu bagaimana, di Quran sudah diterangkan semua. Bahkan cara makan, ya, makan itu bagaimana, ya, tidur itu berapa jam, itu mestinya kalau kita pelajari dari Al-Quran sudah ditunjukkan semuanya. Maka sudah ada yang menerangkan di dalam Nadham, jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijal. Semua ilmu itu ada dalam Al-Quran, hanya saja pemahaman pakar ilmu, pemahaman orang-orang ini tidak sampai. Jadi Quran sudah menerangkan, sudah diterangkan, tapi pemahamannya orang tidak pas. Ini biasanya kita ketahui kalau ada penemuan baru, ada penemuan baru. Oh, ternyata di dalam Al-Quran sudah ada. Seperti mengenai geografi, ya. Seperti Huibal Rumu fi adnal ardi. Ini adnal ardi itu artinya kan bumi yang paling rendah, ya. Nah, ternyata yang paling rendah, bumi yang paling rendah dari permukaan air, 4.000 meter dari permukaan air itu adalah Laut Mati, ya. Di Laut Mati ini permukaan, yaitu yang mana orang-orang Rom dikalahkan, ya. Ini keterangan-keterangan masih banyak mengenai penemuan-penemuan yang di Al-Quran sudah mendahului, ya. Maka kita sebagai ahli Al-Quran ini harusnya, kecuali nanti bacaannya juga baik, hafalannya baik, juga pemahaman dalam Al-Quran ini juga ditambah, dan juga pengamalannya yang lebih utamanya ada itu. Nah, yang paling penting untuk supaya mendapatkan titel Khairun Nas ini adalah keikhlasan, ya. Ini yang paling penting, ya. Karena ikhlas ini adalah ruh daripada amal, ya. Jadi ikhlas ini ya memang perkataannya mudah atau ringan, tapi pengamalannya ini memang sangat berat sekali. Itu termasuk sesuatu yang vital dan urgent, itu adalah ikhlas ini. Maka ini harus kita perhatikan lebih dahulu, khususnya bagi yang nanti akan mengajarkan Al-Quran. Maka diterangkan al-amalu jismun wa ruhuhu al-ikhlasu. Amal itu sebagai badan, sebagai raga, dan rohnya adalah keikhlasan. Maka umpama ada seorang yang cantik sekali, ya, seperti Miss Beauty, Queen Wood, ratu kecantikan sedunia, mesti setiap orang menginginkan, ya. Tapi umpama nggak punya roh, siapa yang mau? Nggak ada, nggak ada. Orang yang cantik secantik itu nggak ada yang mau kalau tidak ada rohnya. Walaupun agak jelek tapi ada rohnya, masih banyak yang rebutan gitu, ya. Ini masih banyak yang yang menyukai, ya. Tapi kalau tidak ada rohnya sudah tidak ada yang mau, ya. Maka amal kita kalau tidak ada ikhlas itu berarti sama dengan bangkai, ya. Sama dengan
ayam yang tidak ada rohnya, tidak ada yang mau ya. Maka kalau kita beramal tanpa ikhlas, sama dengan kita memberikan bangkai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa juga Allah akan melaknat kita atau akan tidak menerima ya, bahkan mendapatkan siksaan kita ya. Maka diusahakan supaya segala amal ini bisa ikhlas karena Allah ya. Jadi yang maksud ikhlas ini adalah beramal hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Itu pokoknya ikhlas ya. Ada siapa-siapa maupun tidak ada tetap baik. Umpama sebagai guru ada pengawas dan atau tidak ada pengawas, mengajarnya tetap baik. Ada apa-apanya maupun tidak ada apa-apanya, tetap mengajarnya harus baik. Kalau mendapatkan bonus, ngajarnya rajin. Kalau bonusnya kurang, ngajarnya juga kurang. Ini namanya tidak ikhlas. Maka kita jangan sampai kita mau giat kalau dipuji, tidak mau, atau kita tidak senang kalau kita dicela. Jadi ada celaan maupun ada pujian, kita tetap baik gitu. Nah ini memang harus kita jalankan mesti, tapi memang sangat berat. Jadi kadang-kadang kita sudah ikhlas, tapi terpengaruh milieu atau lingkungan, nanti bisa juga ikhlasnya juga bisa hilang. Ini yang harus kita perhatikan. Maka banyak sekali dawuh yang ada di Al-Quran, diantaranya yang di sini tertulis fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Kita beribadah kepada Allah ini harus ikhlas membersihkan agama kita ya. Artinya hanya karena Allah ya. Yang ditafsiri la yaqbalu wa minal la yaqbalu minal la yuqbalu minal amali illa ma akhlasa fihi al-amilu lillah. Jadi tidak akan diterima menerima seperti Allah ya, amal kecuali amal yang ikhlas, yaitu orang yang mengerjakannya dengan karena Allah. Maka ini yang perlu memang menjadi pegangan kita. Jadi kalau kita sampai beramal tidak ikhlas, itu berarti membuang energi, atau coro bahasanya tiwas kangilan ya. Sudah dikerjakan, sudah membuang energi, membuang biaya, tapi tidak ikhlas, itu tiwas kangilan, tidak diterima oleh Allah, tidak ada pahalanya. Ditegaskan di dalam hadis, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btuhiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amal kecuali amal yang murni karena Allah ya, ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Ini kalau kita ingin amal kita diterima, harus ikhlas ya. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita ya. Kemudian keberkahan atau bisanya barokah ini juga karena keikhlasan ya. Ada dawuh lain yang mengatakan man akhlasa lillahil amala wa lam yanwi bihi muqabilan dhuhara asaru barakatihi alaihi wa ala aqibihi la yaumil qiyamah ya. Barang siapa yang mengikhlaskan amalnya, tidak mengharapkan imbalan, walaupun imbalannya banyak ya, tapi itu tidak sebagai tujuan dan tidak sebagai yang dipentingkan.
ya hanya pokoknya karena Allah. Ini akan tampak pengaruh barokahnya orang itu dan orang-orang yang sesudahnya sampai hari kiamat. Ini kalau orang itu berikhlas, ya sebagaimana para ulama-ulama kita terdahulu, ya, mengajarnya betul-betul ikhlas, walaupun sarana prasarannya tidak seperti ini, ya. Sarananya listriknya saya tidak adil, kemudian pakai uplik, tidak ada AC-nya, bangkonya saja tidak ada. Ini tapi karena guru kiainya ini ikhlas yang sungguh-sungguh, muridnya jadi kiai semua. Tapi kadang-kadang kita sarannya dipenuhi, ya, prasarannya juga disempurnakan, tapi sayangnya gurunya mungkin kurang ikhlas. Ya, kadang-kadang ini muridnya tidak jadi orang. Maka ini ikhlas dan ikhlas itu memang harus kita laksanakan, ya. Kita latih dan kita paksa untuk kita laksanakan ikhlas ini, ya. Itu yang akan membahagiakan kita dunia akhirat. Ikhlas dan ikhlas ini. Maka ini memang sangat berat, godaan juga banyak, ya. Karena asli ikhlas sudah bisa ikhlas, dipengaruhi oleh keluarga maupun lingkungan, nanti bisa juga menjadi tidak ikhlas. Maka ini yang perlu kita waspadai, ya, harus waspada dengan ini keikhlasan ini. Itu yang sangat penting dan harus betul-betul dicatat dan dimasukkan dalam hati. Apa saja yang akan kita laksanakan harus ikhlas, itu yang penting, ya. Kemudian sebagai guru, ini harus menguasai materi, jangan sampai kalah dengan muridnya. Materi yang kita ajarkan adalah Al-Quran, maka bacaannya guru harus sudah sempurna, artinya makhorijul hurufnya, sifatnya, tajwidnya harus sempurna. Jangan sampai ada guru makhrajnya saja tidak pas, maka harus disempurnakan mengenai cara baca Al-Quran, ya. Dan apalagi mengenai bacaan-bacaan gharib yang mestinya tidak banyak itu, ya. Yang di Quran Al-Qudus sudah diterangkan di catatan kaki itu sudah ada, walaupun kadang-kadang sudah dicatat di situ, praktek membacanya masih tidak pas, gitu, ya. Jadi ya memang kita mempraktekkan harus musafahat, ya, harus musafahat. Jadi mungkin nanti di dalam pengajaran ini gharib ini supaya betul-betul diajarkan dengan tepat. Dan mungkin kalau ada beberapa wajah, beberapa bacaan ini harus dipraktekkan semua, ya. Umpamanya Allah atau Al-Zakarain, di situ boleh wajah dua, ya, harus ketika murid maju ini harus bisa membaca keduanya, ya. Karena jangan sampai kalah dengan anak-anak RTI. Anak-anak RTI sudah bisa, tapi yang membaca Al-Quran atau yang hafal Al-Quran nggak bisa, ya. Kurang pas. Di bawahnya Al-Zakaraini dibaca ibdal, dan boleh dibaca Al-Zakaraini dibaca tahsil. Ini harus dipraktekkan semua keduanya. Ismam dan ikhtilas ini harus semuanya dibacakan atau dipraktekkan semua, jangan sampai hanya dibaca satu. Kalau ada umpamanya ketika wakaf dan wasolnya itu berbeda, atau ketika wakaf ada dua wajah, ini juga harus dibaca dua wajahnya, ya. Seperti salah silam, ini kan boleh salah silam, atau salah sil, ini harus dibaca semuanya. Utamanya harus musafahahnya sudah selesai, ya. Jangan sampai guru tahfidz musafahahnya kepada guru saja belum selesai, ya. Ini kadang terjadi karena
memang dibutuhkan guru, sehingga yang belum khatam saja dijadikan guru. Nah ini maka kalau bisa ya diusahakan supaya khatam kepada gurunya, musabahnya ini supaya ya ada barokahnya ya. Jangan sampai belum musabahnya belum selesai ya, mestinya kurang sedikit tapi tidak diteruskan. Nah ini ya kecuali kasihan ya nanti ya kurang pas mestinya. Maka yang belum musabahnya kepada guru belum sempurna ini supaya diusahakan disempurnakan. Saya kira bisa diatur ya, nanti yang belum khatam kepada guru supaya musabahnya betul-betul dihatamkan. Di samping itu ya sebagai guru Al-Quran ini memahami ilmu tajwidnya. Ya artinya kalau ada waktu tajwid ini dibaca atau dipahami supaya tambah ilmunya. Sebab nanti diperlukan ya mengenai ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu bacaan huruf ini harusnya dihafalkan, yang perlu dihafalkan dan supaya nanti menjadi ahli Quran yang betul-betul ahli Quran. Kemudian yang ketiga adalah akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah ini mestinya adalah umum, artinya ya tidak hanya khusus guru. Kita sebagai orang Islam itu mestinya harusnya akhlakul karimah ini harus selalu dilaksanakan ya. Karena akhlakul karimah yang mestinya adalah yang ada di dalam Al-Quran ya. Bisa juga disebut akhlakul karimah, disebut amal soleh. Ini hanya penyebutan saja ya. Tapi mestinya itu adalah mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran ya. Maka orang mukmin yang sempurna, di dalam hadisnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna adalah imannya, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ada orang beriman kok akhlaknya tidak baik, berarti keimanannya ini masih atau kurang. Maka kita harus selalu menyempurnakan akhlak kita. Ya termasuk ikhlas itu ya misalnya akhlakul karimah ya. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi secara umum akhlak karimah itu adalah pekerjaan yang apabila kita laksanakan itu disenangi orang ya, tidak mengecewakan. Maka kalau kita berbicaranya yang baik, kalau kita melaksanakan sesuatu ini harus sesuatu yang menyenangkan orang ya. Ini semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana diantaranya ya, seperti waqulu linnasi husna, berbicara kamu kepada manusia dengan baik. Ini kelihatannya ya mudah, tapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Bahkan kepada orang yang tidak Islam, pokoknya sesama manusia ini walaupun tidak Islam, tetap kita harus berbicara dengan baik. Seperti Nabi Musa terhadap Fir'aun yang sudah dicap ahli neraka ya. Jelas-jelas kufur, bahkan kufur yang paling agung ya, karena mengaku sebagai Tuhan ya. Itu saja Nabi Musa pada Fir'aun ini disuruh berbicara yang halus. Faqula lahu qawlan layyina, berbicara kamu berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, dengan bicara yang halus. Jadi berbicara kita, apa yang kita bicarakan ini menunjukkan
keperbaikan kita. Ini omongnya jelewet yang tidak baik, ini menunjukkan keimanan kita dan kebaikan hati kita, ya. Atau kejelekannya. Kalau baik berarti itu baik, kalau tidak akan ya tidak baik. Maka kita harus menjaga semuanya harus yang baik, yang menyenangkan, ya. Bahkan kita terhadap orang itu wajah kita harus berseri-seri, ya. Harus bersmile, harus senyum, ya. Maka dengan senyum saja ini akan menjadi ibadah kita, ya. Senyum itu kan hanya melebarkan bibir, ya. Melebarkan bibir itu sudah mendapatkan pahala. Tabassumuka ala wajhi aika saudaramu, ya, senyumnya di muka saudaramu adalah saudara. Jadi kita nggak boleh bibir kita selalu moncong, ya. Seperti moncong putih, moncongnya moncong terus, ya. Kita harus selalu mesem-mesem. Maka kalau kita mesem atau kita senyum ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amal berpahala yang tidak mengeluarkan biaya, hanya melebarkan bibir saja sudah mendapatkan pahala. Nah, hadis yang menerangkan itu diselidiki oleh pakar ahli, ya. Kenapa, ya, orang senyum ini kok mendapatkan pahala, ya. Nah, diselidiki orang yang banyak senyum itu bisa menyehatkan badan, ya. Jadi kita senyum itu, kalau kita banyak senyum akan sehat, ya. Kalau menurut penelitian itu orang yang senyum 2 kali sehari, 2 kali, setiap kali senyum itu 20 detik, ya. Nah, ini akan sehat. Ya, nanti dipraktekkan. Berarti nanti harus senyum-senyum sendiri. Yang penting jangan bersuara, ya. Kalau pokoknya kan senyum kan melebarkan bibirnya. Nah, ini memang dengan senyum ini akan mempengaruhi saraf-saraf yang ada di wajah ini, ya. Menjadikan nanti kita akan rasa senang, dan rasa senang ini akan membahagiakan. Nah, itu di samping sehat akan mendapat pahala. Maka ini Nabi juga pernah berpesan jangan banyak bodohnya, jangan banyak marahnya, ya. Itu belajar ini memang membutuhkan waktu yang banyak. Waktu zaman, panjangnya waktu, ya. Ya, menurut kebutuhan kita, ya. Coba kalau kita pikirkan, umpama setiap hari itu kan kita telat 10 menit, 10 menit kadang-kadang kita anggap kita sedikit, ya. Tapi kalau sudah kita kalikan 6 hari, ya, 1 minggu sudah 1 jam, ya. Sudah 1 jam, 1 minggu 1 jam. Itu kalau 10 menit sudah 1 jam. 1 jam ini kalau untuk beres atau untuk ngelok kan paling tidak sudah mendapatkan 1 halaman atau setengah halaman, ya. Jadi kalau sudah telat sekian kan berarti sudah rugi berapa halaman yang tidak diajar. Maka perlu kita memperhatikan waktu, jangan sampai waktu terbuang. Maka sebagai guru ya tidak hanya mendisiplinkan waktu untuk muridnya, tapi juga untuk diri sendiri, ya. Kadang-kadang mengajarnya rajin, tapi untuk diri sendiri, beresnya untuk diri sendiri ini sering aras-aras. Maka kadang-kadang gurunya ini belum bisa lancar Qurannya, muridnya sudah lancar sekali karena kedisiplinan waktu untuk dirinya ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Maka harusnya ada waktu wajib untuk guru-guru, supaya waktu wajib itu ya untuk beres Al-Quran. Paling tidak kita membaca Al-Quran ini akan banyak pahalanya, ya. Maka yang penting juga supaya
Quran kita ini bisa terjaga. Nomor 5, memahami karakter anak didiknya. Nah ini ya memang mengenai ilmu kejiwaan anak ini. Ini setiap anak harus dipahami. Jadi si A ini hobinya apa, kesenangannya apa, atau kecerdasannya bagaimana, atau yang sering itu sakitnya apa. Ini harus memahami guru kelompok itu ya. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai tidak tahu hobinya, tidak tahu makannya yang disenangi apa. Ya, ini harusnya memahami. Karena sebagai guru ini sudah dianggap sebagai orang tuanya ya. Dan guru harus menganggap bahwa anak didiknya adalah anak sendiri. Maka diusahakan supaya anak ini berhasil itu bagaimana. Dan memang peran guru ini sangat penting ya. Keberhasilan anak ini mesti tergantung kepada gurunya. Maka guru yang piawai ya, itu harusnya bisa mempengaruhi anak. Yang asalnya malas bisa rajin, yang asalnya bodoh bisa menjadi cerdas. Ya memang ini sukar ini ya. Itu pengaruh guru mesti harus bisa ya. Maka guru juga harus mempelajari ilmu jiwa anak-anak, ilmu jiwa untuk mempengaruhi anak-anak itu bagaimana. Pokoknya jangan sampai ilmunya itu terbatas, harus banyak membaca buku-buku yang mengenai apa merawat anak atau mempengaruhi anak itu bagaimana. Ini harus selalu dibaca. Jadi harus menambah ilmu ya. Jangan sampai sudah Qurannya sudah lancar, ini sudah merasa bahwa dirinya yang paling pandai ya. Sudah tidak ada yang pandai lagi ya, itu jangan sampai. Masih belum apa-apa ya. Jadi kita lancar Qurannya itu mestinya kita masih belum apa-apa. Jadi harus kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan yang penting adalah tadi adalah mengamalkan isinya ya. Jadi para ulama-ulama yang terdahulu itu pasti dan kebanyakan sudah hafal Al-Quran ya. Oke, para ulama dulu tidak ada yang menyebutkan Al-Hafidh Al-Hamil, tidak ada. Sudah biasa menghafal Al-Quran itu. Nah, sebutannya itu kalau sudah ada tambahannya. Kalau ahli fikih kemudian itu termasuk fuqaha ya. Nanti kalau ahli qiraat baru ada tambahan embel-embel yang lain. Tapi kalau hanya hafal Quran ini sudah tidak bisa dibanggakan ya. Maka kami harapkan supaya selalu menambah ilmunya ya. Menambah ilmunya. Jangan sampai sudah hafal Quran lancar kemudian merasa sudah banyak ilmu, jangan sampai ya. Maka nanti di dalam diklat ini supaya perlu diperhatikan apa yang disampaikan ini, perlu didengarkan, perlu diperhatikan, dan perlu dipraktekkan atau diamalkan ya. Ini termasuk orang yang baik itu adalah mau memperhatikan, atau guru yang baik itu masih memerlukan ilmu-ilmu tambahan. Maka jangan sampai yang memberikan ini tidak hafal Quran umpamanya, kemudian kamu tidak mau mendengarkan. Kalau tidak hafal Quran tidak usah diperhatikan ya. Jadi kita harus memperhatikan ilmu dari mana dan dari siapa ilmu itu. Kalau memang betul-betul bermanfaat, berguna bagi kita, harus kita perhatikan. Kemudian ketika kita mengajarkan, yang sering saya jumpai ya, ini anak-anak itu kadang-kadang di dalam praktek makhorijul huruf ini banyak yang kurang pas. Karena apa? Karena di dalam pengajaran mungkin di dalam praktek mengajarnya ini tidak diperhatikan atau tidak dilihat mulutnya ya. Jadi kalau mengajar ini betul-betul harus kecuali mendengarkan,
harus dilihat praktek mulutnya itu ya. Karena kalau tidak banyak huruf-huruf yang suaranya sama tapi praktek di dalam pengucapannya berbeda. Contohnya ini juga banyak ya, lam, membaca lam ya. Jadi, lam itu kan mestinya makhrajnya ujung lidah mengenai gusi, lalilu al ya. Ini nanti membacanya aja ada yang lidahnya keluar ya. Bismillahi ada begitu ya. Ada yang bismillahi di dalam gigi ya. Ini kalau tidak dilihat ya akan benar itu. Maka kami harapkan sebagai guru guru Quran ketika mengajar harusnya melihat di bibirnya atau mulutnya. Seperti ta ya, membaca ta ini seringnya orang kan kelihatan lidahnya telat, tamat, nah itu kan lidahnya kelihatan nah, padahal harus lidah ini di pangkal gigi yang atas, jadi tidak kelihatan itu. Ini banyak yang dari anak-anak itu yang seringnya kurang pas. Yang sering lagi yaitu membaca nun bertemu fa, anfusakum. Membaca ikhfa atau membaca dengung itu mestinya ketika dengung makhrajnya adalah pada huruf yang sesudahnya. Kalau sesudahnya itu ta pada ta, antum pada ta. Kalau pada qaf min qablikum, jadi suaranya menjadi ngo karena makhrajnya ketika membaca dengung pada qaf ya. Qaf dan kaf itu jadi ngo ya. Min kulli minkum itu semuanya pada makhrajnya huruf yang sesudahnya. Nah, yang sering terjadi salah adalah ketika nun bertemu fa ya. Ini seringnya anak-anak anfusakum blomo ya. Artinya bibirnya tidak terkena gigi ya. Kan maksudnya anfusakum ya. Tapi sering ada yang anfusakum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya itu harus diperhatikan. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, huruf tafkhim ya. Itu jangan keterlaluan di dalam memoncongkan bibir. Jadi tafkhim itu bibirnya agak dimoncongkan supaya suara bisa tebal. Jadi qaf ya tidak tapi min qablikum, supaya suara sudah bisa suaranya bisa tebal ya sudah cukup, gak usah terlalu moncong ya. Kemudian yang tidak tafkhim itu biasa, gak usah meringis. Jadi ini masih banyak terjadi meringis moncong ya, ini gak usah dijalankan itu. Jadi agak moncong dan biasa, tidak ada meringis, itu tidak ada. Jadi huruf-huruf yang tidak tafkhim supaya membacanya biasa, seperti babi, babi, tati itu, tak, tidak usah, tati itu, tidak usah. Fafi, fufaf. Tapi kalau yang tafkhim ya seperti ho, ri, hu, ho, itu sudah cukup, tidak ho, ri, hu, ho. Sama kita pokoknya suaranya sudah bisa suara tebal. Ini yang pokok-pokok harusnya diperhatikan. Jadi harus dilihat, ini penting ya, dilihat ini. Maka pengarahan makhraj itu sangat-sangat penting ya. Maka memahami makhraj dan prakteknya ini supaya diperhatikan ya.
Kemudian ini ada petunjuk cara mengajarkan cara mengaji kepada guru. Jadi mengarahkan murid ketika ngaji kepada guru. Ketika maju pada guru untuk setor harus diarahkan sebagai berikut: sopan santun dan rasa hormat terhadap gurunya. Jadi terhadap gurunya ketika setor ini harus ada rasa hormat. Tenang, jangan banyak gerak atau berpaling ke kanan dan ke kiri ya. Jadi jangan sampai memang ada anak yang trogelan ya. Nah, ini dilatih supaya tenang, jangan sampai otak mando atau bola gelo. Nah, ini jangan sampai. Jangan bermain atau bergurau dengan temannya seperti bercolak-colek ya, jawa-jawi dan lain sebagainya. Posisi kepala tegak, ya, harus tegak, jangan sampai mending ke bawah, harus tegak supaya nanti dilihat, supaya mulutnya bisa dilihat oleh guru. Kadang kalau agak ke bawah ini tidak kelihatan. Mata menunduk atau dipejamkan, jangan memandang gurunya atau melihat ke sana ke sini, ya, ke sana kemari. Ya. Gurunya jujur terus ya, harus tunduk ya hadapan guru. Suara keras ya, dilatih dengan keras, tartil, tidak tergesa-gesa, dan bertajwid, memperhatikan gunah, mad dan lain sebagainya. Di mulai awal ini harusnya tajwid dan makhorijul huruf ini sudah dilatih. Jangan sampai yang penting apa sih, nah, baru nanti tajwidnya. Tajwid ini kalau sudah mapan, sudah berasa mikir ya. Memang permulaan agak berat, tapi nanti kalau sudah terbiasa, sudah menjadi terbiasa. Cara musofahah, ya, musofahah. Ketika bertemu guru, ya, sesudah ngaji atau sesudah ngaji, santri bermusofahah. Musofahah ini tanda hormat kalau memang gurunya berkenan di musofahah dengan sesama jenis ya. Kalau lain jenis ya tidak usah, kecuali kalau ada santrinya ya. Tangan santri dan wajahnya harus bersih dari kotoran, keringat, ingus dan lain-lain. Biasa mengaji itu saking tegangnya banyak keringatnya ya. Nah, ini supaya dihilangkan dulu, jangan keringatnya drobyos nyucuk tangannya guru ini pada kalau mau sapi ingus itu ya, mau sapi keringat. Ini juga harus dilatih ya. Jadi kalau selaman itu jangan ujungnya tangan saja. Kadang-kadang ada yang ujungnya sedikit ya, harus dikolokkan ya, harus yang sempurna. Dilatih juga anak-anak. Kalau tidak dilatih ya tidak akan sempurna. Jadi mencium tangan guru ini maksudnya adalah tabarukan kepada guru. Jadi yang dicium tidak tangannya sendiri tapi tangannya guru ya. Dibolak-balik kalau memang diperbolehkan. Kalau yang selamat orang banyak, kalau bolak-balik ini yang kadang-kadang ya, yang kalau yang sudah tua ini gurunya ya agak repot atau agak tidak enak itu tangannya. Kadang memang ini memang harus masuknya dalam perasaan kita ya. Tidak bisa ada ilmunya ya. Tapi kita harus belajar dari perasaan kita. Yang penting pokoknya jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang dibuat yang mestinya ada manfaatnya, dan juga supaya menjadi rapi ya, menjadi rapi. Jadi merapikan atau menata yang supaya bisa indah dan juga yang ada manfaat yang harus kita masih tetap kita jaga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya yakin masih banyak kekurangan-kekurangan, dan mungkin dari diklat-diklat yang lain akan menyempurnakan.
mestinya yang ada di situ bisa dipahami dulu, dipahami atau dibaca, dan juga nanti dari bulan yang lain sudah akan menyempurnakan. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang pertama, kami silakan untuk 3 penanya yang ingin menanyakan sesuatu materi pada beliau. Putra putri yang mau bertanya dulu silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga besok kanthi tata cara ngaosipun rencana-rencana santri dipun pangaken berita wani dengan menggunakan lagu Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami haturkan. Di sini kami mau nyuwun arahan, wajangan serta mau itu mungkin dari Romo Yai, bahwasanya di sini memang ada akhlakul karimah yang pertama ikhlas dan lain sebagainya tadi. Akan tetapi dalam kita mengajar kesatria ataupun santri itu kadang durasi waktu Yai, kan anak punya harus ada tata cara seperti nggak kolak-kolak atau fokus pada guru dan anteng dan lain sebagainya itu tadi. Akan tetapi si anak pun karena durasi waktu yang mungkin dalam satu halakoh itu kan lama, itu juga berpengaruh di anak. Itu bagaimana kami untuk bisa mengkondisikan halakoh tersebut ataupun dari segi ikhlas kami untuk memahami karakter-karakter santri-santri kami. Matursuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matursuwun telipun jadi nuwun arahanipun menika ngeten kami enten santri ingkang dipun ajari makhraj niku nangis niku pripun dadi non arahanipun bare niku kagem guru niku sakit dados mental guru niku don atau turun terus buatan turun hemat malih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tentang cara biar anak bisa tenang selama pembelajaran tahfidz yang durasinya cukup lama dan biar ustadznya bisa ikhlas. Terus yang ketiga, ketika ada anak yang diajari makhraj nangis, itu beri contoh di sini. Semoga. Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang sangat berharga. Pertama adalah lagu. Memang lagu itu mestinya adalah sangat penting ya, karena mempengaruhi otak kanan ya. Kalau orang membaca dengan lagu itu akan juga termasuk cepat diingat atau menyenangkan di hati ya. Maka mestinya saat dulu sudah ketika ada pertemuan sudah saya anjurkan untuk lagu ya. Jadi anak-anak diajari lagu yang baik, nah, itu sangat-sangat berguna. Jadi kalau saya sangat mendukung, paling tidak ya nenggok-nenggokkan ketika wakaf atau itu nanti akan berpengaruh. Ya. Jadi lagu ini memang sangat penting. Ya. Jadi seperti lagu yang baik-baik itu bisa ditiru ya. Maka juga penting umpama nanti anak-anak
didengarkan para kori-kori yang lagunya baik. Ini memang sangat mendukung untuk diajarkan kepada anak-anak. Jadi artinya lagu itu tidak khusus lagu kemudian lagu seperti qiraah tidak. Jadi nendres pakai lagu ini juga mempengaruhi ya. Akan bisa anak betah ya, atau bisa dia di dalam terusnya ini bisa sampai lama, itu juga bisa terpengaruh oleh lagu. Kemudian untuk halakoh ya, memang halakoh ini kan waktunya banyak. Yang penting untuk halakoh itu yang tadi saya terangkan ketika menghadap guru ya. Ketika menghadap guru mengaji di depan guru ya. Itu yang harus perlu diperhatikan begitu. Tapi untuk halakoh ini ya tentunya akan berbeda ya. Karena waktunya panjang, yang penting dia tidak tiduran, begitu saja. Bagaimana bisa semangat ya, memang mungkin bisa sejujur atau ya pokoknya yang anak ini bisa senang itu bagaimana, yang penting itu ya. Pokoknya harus masih tetap mengikuti namanya sopanan ya. Paling tidak harus masih duduk ya, jangan sampai rusuk tiduran itu ya, karena halakoh memang lama dan bisa dia supaya dia rileks itu bagaimana supaya nanti di dalam dia menghafalkan ini bisa cepat hafal, itu mestinya harus dengan keadaan rileks ya, keadaan suasana yang menyenangkan ya. Maka sebagai guru ini harus yang bisa dipandang anak ini menyenangkan ya. Jangan sebagai guru yang kejam ya. Jadi melihat wajahnya saja anak sudah takut ya. Seperti pertanyaan yang ketiga ini sampai bisa makhraj, anak menangis ini. Ya mestinya untuk latihan makhraj itu kan diterangkan ya, kalau gambarnya diterangkan gambarnya ada peraga diperagakan ya, itu supaya dia paham ya. Jadi makhrajnya kan melatih anak supaya di dalam membaca ini tempatnya atau lidahnya bagaimana ini supaya tepat. Maka yang penting makhraj ini ya harusnya gurunya membaca dulu. Jadi umpamanya ba, bi, bu, babe, umpamanya begitu. Ka, itu, tat, ya. Ini harus dipahami cara praktek membaca. Jadi umpamanya ba itu sifatnya kan harus jahar dan syiddah. Artinya nafas gak boleh banyak yang keluar. Ya. Suara harus tekan ba, maka nggak boleh bi, nggak boleh. Harus ba. Ini namanya jahar dan syiddah. Nah, ini termasuk makhorijul huruf, itu yang penting ya. Maka kalau gurunya menyenangkan, mestinya tidak akan nangis anak ini. Mungkin itu gurunya yang kejam atau bagaimana sehingga nangis. Jadi ya mestinya harus tahu pemana itu yang agak takut ya, harus bagaimana caranya, jangan sampai nanti dipaksa-paksa ya. Namanya ta itu harus banyak keluar nafasnya ya, harus dipraktekkan ta, itu, tat. Kalau seperti huruf-huruf yang lain ya, ini dipraktekkan dulu oleh gurunya, anak itu mestinya akan cepat bisa ya. Jadi karena lidahnya, lesannya ini masih lemes ya, maka akan bisa menirukan gurunya dengan baik. Asal gurunya cara menyampaikan itu bisa jelas, anak akan bisa ya. Maka itu harus dipahami ya. Sholat duhur jamaah untuk yang putra nanti wudunya di sekolah SMP, dan untuk yang putri di kamar mandi masjid dan yang selatan masjid. Sekian untuk diklat
pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan